Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Apa kabar semuanya? Semoga baik ya, semoga kita semua dalam keadaan baik. Oke, perkenalkan saya Fathia Fitri Febrianti Asaduddin. Saya akan sedikit memaparkan mengenai kesehatan mental berbasis pendekatan medis dan religius. Nah, kemudian di sini kita akan membahas mengenai dua tradisi penyembuhan. Pada setiap era peradaban manusia, dalam perjalanan sejarah, terbukti bahwa tanggung jawab perawatan serta penyembuhan gangguan mental terletak di tangan pemuka agama atau ahli medis. Nah, pada suatu saat, keduanya saling mendekat dan saling bekerja sama. Tapi di saat yang lain, keduanya saling berkonflik dan terpisah. Tetapi kemudian hari berhasil mengatasi konflik dan mencapai resolusi. Nah, kemudian terdapat dua macam dalam belahan dunia yang biasanya sangat berhubungan erat dengan perawatan kesehatan mental. Yang pertama ada di institusi medis, kemudian yang kedua ada di institusi agama. Nah, di institusi medis, dalam penyembuhan institusi medis berkaitan erat dengan ilmu-ilmu yang berdasar kepada sains. Jadi, ilmunya bercondong kepada keilmuan barat. Sedangkan di institusi keagamaan dalam ini meliputi tentang fisik serta psikologis klien yang memiliki gangguan. Nah, sudah pasti ya kalau institusi keagamaan condongnya ke keilmuan timur. Nah, kemudian terdapat nih tradisi yang diajarkan di setiap agama terkait fisik dan psikologis. Yang pertama dari agama Hindu, yaitu mereka menganut sistem Ayurveda. Yang disebut Ayurveda membahas tentang cara mencapai hidup sehat dan berkelanjutan. Yang kedua, ada agama Buddha, ditunjukkan untuk meraih pencerahan yang juga memiliki dampak tersendiri terhadap kesejahteraan secara psikologis. Yang ketiga, ini agama Kristiani, tertulis dalam kitabnya yaitu Injil yang menyebutkan kerajaan Tuhan dan untuk menyembuhkan. Nah, kemudian ini agama Islam tercantum dalam Quran surah Al-Isra ayat 82 yang terjemahannya, dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang yang beriman. Nah, kemudian kita bahas terdapat beberapa poin yang menjelaskan tentang pemisahan antara religius dan medis. Pada peradaban barat kuno, peran tokoh agama sangat dominan, dilandasi aspek religius sampai tahap ilmu kedokteran. Contoh penerapan medisnya yang oleh pemuka agama itu, misalnya seseorang pemuka agama merawat pasien yang mengalami gangguan mental dengan doa atau dengan mantra. Kemudian perawatan psikologisnya bagaimana? Nah, perawatan psikologisnya dengan cara sugesti, terus ada juga hipnotis dan kegiatan rekreasional kayak sandiwara, berjalan-jalan, dan memutar musik harmonis. Nah, seiring dengan berkembangnya pola pikir sekuler, terjadilah pemisahan antara pemuka agama dan ahli medis. Namun, kedua profesi masing-masing saling bekerja sama. Pernah suatu ketika pertentangan antara kelompok agamawan dan kelompok profesional di bidang kesehatan, terutama kesehatan mental, semakin memburuk, dan hingga puncaknya muncul suatu asumsi bahwa psikiatri dan psikologi telah menjadi model sebuah agama baru. Itu menurut kalangan para pemuka agama dahulu ya. Mereka mempunyai ajaran sendiri, memiliki kepercayaan sendiri berupa teori-teori, kemudian memiliki ritual tersendiri, dan cara mengkomunikasikan juga menggunakan bahasa keagamaan mereka sendiri gitu. Nah, para profesional yang terkait dengan kesehatan mental mulai banyak yang berpendapat bahwa fungsi agama hanya berpendapat bahwa terbatas gitu penjelasannya tentang hal-hal yang bersifat gaib. Misalnya mereka tuh mengandalkan ritual-ritual dan pemaknaan dari nilai-nilai yang abstrak.
Nah, dari sisi para agamawan, mereka menganggap bahwa para profesional yang berkecimpung di dunia kesehatan mental, terutama psikiater, adalah ateis gitu. Jadi saling bertentangan gitu, merekanya saling punya perspektif masing-masing gitu. Nah, kemudian di abad pertengahan mulai ada tampak menemukan jalan tengah gitu ya, dari antara pemuka agama dan ahli medis gitu. Di dalam literatur Koenig menyebutkan bahwa orang yang lebih religius mempunyai tingkat kesejahteraan dan kepuasan hidup yang lebih baik, menunjukkan rendahnya tingkat kecemasan, lebih mampu dalam mengatasi stres, dan rendah kemungkinan untuk melakukan bunuh diri. Bahkan ketika orang-orang religius ini mengalami depresi, mereka pulih lebih cepat daripada mereka yang tidak religius. Nah, jadi itu ya, kalau orang yang religius, poin plusnya mereka tidak berpikir ke arah yang negatif gitu, tidak sampai bunuh diri, kemudian lebih cepat sembuhnya gitu kalau mereka lagi cemas. Nah, dari sisi agamawan, mereka berpikir gitu, kesadaran akan pentingnya memahami perkembangan psikiatri dan psikologi mulai banyak muncul nih, mereka kata. Jadi betapa pentingnya gitu psikiatri dan psikologi itu. Mereka merasakan bahwa para tokoh agama perlu semakin meningkatkan keterampilan konseling psikologis, dan tidak hanya sekedar memberikan saran aja atau dorongan kepada orang yang memiliki gangguan kesehatan mental, tapi mereka juga harus belajar gitu, maksudnya mereka juga berpikir untuk mencari tahu gitu. Kemudian, nah, di konteks dunia timur nih ya, perawatan kesehatan mental di Indonesia memiliki keterkaitan dengan tradisi keagamaan, terutama dalam konteks pesantren yang berperan sebagai tempat bagi kegiatan spiritual dan pembelajaran agama, serta mulai menjadi tempat rehabilitas bagi penderita gangguan mental. Ada ya pesantren yang menjadi rehabilitas gangguan mental, kalau nggak salah di Jawa Barat itu ya tempatnya ya. Kemudian pesantren tidak hanya sebagai tempat pembelajaran agama aja, tetapi juga mulai berperan sebagai tempat rehabilitas tadi ya, yang sudah disebutkan. Beberapa pesantren bahkan telah menginstitusionalisasikan pelayanan rehabilitas khusus untuk mereka. Di Indonesia sendiri tidak terlihat konflik besar antara ilmu kejiwaan barat dengan nilai agama gitu. Para ilmuwan cenderung lebih mengkaji masalah psikologis dan psikiatri dengan mengintegrasikan perspektif keagamaan, seperti yang dilakukan oleh Asosiasi Psikologi Islami yang menjadi bagian dari organisasi profesional Himpunan Psikologi Indonesia. Mungkin sekian pemaparan dari saya. Bila ada kesalahan atau ada kekurangan, mohon dimaafkan. Kita sama-sama belajar. Terima kasih untuk perhatiannya. Sampai jumpa nanti. Semoga kalian sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.